Paula please, lo nggak usah drama. Gue tahu ya. Paula please nggak usah drama. Nah, oke. Oh ya, kenapa bang? Abang marah gue singgung, gue kira begitu, gitu kan? Enggak bro, bisa ke rumah nggak bro? Kata dia gitu. Nah, tadinya, ini jujur ya, tadinya gue nggak mau ngebongkar ini, gue bilang, gue sama Baim itu sebenarnya bukan sekongkol, tapi karena Baim bener, jadi gue mau ngebela dia. Kalau tadi Baim salah, gue nggak mau bela lu, Baim. Mau lu kasih gue 1M, 2M, gue lepeh. Ya, nah, tapi karena ternyata dari kronologisnya dia benar, akhirnya ya udah gue datang ke rumah abang jam 11 malam tuh, gue datang ke rumah dia yang kena banjir. Sekarang banjir kan, sampai berapa tuh, sampai lutut tuh, kasihan. Nah, akhirnya dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh gue di rumahnya. Ini baru gue bongkar. Sorry ya Baim, gue bongkar kenapa, tapi tadi gue baru whatsappan, gue tanya Bang Baim, gue kalau ketemu manggilnya abang, Bang Baim, nama Bang Baim jelek banget loh dibully netizen. Gue belain ya, karena gue udah gak tahan nih. Tiap buka scroll TikTok, Baim dihujat. Kalau Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi dihujat mah udah biasa, ya kan? Jadi duit sama gue. Nah, kalau Baim stres dia dihujat, kan dia cerita sama gue. Gue stres bu, apa yang harus gue lakukan? Nah, akhirnya udah tuh. Akhirnya gue datang ke rumah si Bang Baim. Memang ada foto-foto, kan gue memang selama ini kalau gue membongkar dunia entertainment yang gue paparkan di media sosial itu kan hanya 25% gue ketemu si A, si B, si C, karena gue melindungi personal orang yang memberikan info tentang dunia entertainment itu. Cuman kan netizen bilang sok tahu, cuman nggak perlu tahu netizennya gue ketemu si ini, si situ. Kalian tuh nggak perlu tahu, karena kalau gue kasih tahu mereka nanti nggak ngasih info lagi dong. Nah, udah akhirnya, jadi gue ketemu ini nggak ada nih foto-foto, press conference itu nggak ada semuanya. Sampai jam 4 subuh gue di rumahnya, dari jam 11. Nah, karena tadi gue udah dapat lampu hijau dari Bang Baim, nih gue bongkar. Kenapa? Karena gini, kalau gue nggak ngebongkar ini, nanti dikira orang niat tulus gue membela Bang Baim, dikira gue halu, ya kan? Lu tahu dari mana? Lu nggak pernah ketemu Paula, lu nggak pernah ketemu Baim. Kenapa lu bisa tahu hal ini? Nah, ini gue kasih tahu, bener kan? Nah, inilah ceritanya gue bongkar sama kalian. Kenapa gue berkorban media sosial? Karena gue sudah melihat semua video CCTV, WhatsApp dari mereka adu kepala sampai kasus perceraian sekarang itu gue melihat semua dengan mata kepala gue. Paham lu semua? Jadi gue bukan sama ya. Gue di rumah Baim Wong sampai jam 4 subuh melihat semua buktinya. Ya. Ini baru gue bongkar karena gue udah dapat lampu hijau dari Bang Baim. Karena dia dibully mulu. Oke, tadi dia bilang hajar bro, kata dia gitu. Oke. Nah, ini Bang Baim jangan marah gue bongkar ya, karena kalau misalnya nggak gue bongkar nanti nama lu jelek bang. Ya, ini biar netizen percaya kenapa seorang Satria Mulia Pataudi itu tahu, karena gue melihat semua videonya. Ya. Nah, ya udah. Akhirnya ya tersebutlah nama yang Niko yang belum ada sampai sekarang kan. Nah, itu semua yang saya paparkan itu sudah sebenarnya itu nggak usah dipertanyakan lagi. Semua di pengadilan itu dibongkar semuanya. Niko, kasus anak Baim, ada itu saya lihat di video anaknya Baim tidak mau dekat dengan Paula. Kalau nggak salah ada di meja biliar atau apa gitu, saya lupa itu di dalam iya biliar ya. Nah itu gua ngeliat. Terus masalah pembantunya ada bongkar ini itu kan, itu pembantunya nggak bohong karena gua ngeliat videonya. Nah video itu tidak bisa saya bocorkan karena ada jadi gini, kalau kita membongkar fakta tapi kita menunjukkan pembocoran data, kita bisa kena ancaman 6 tahun. Lagi pula itu kan bukti memang harus disembunyikan untuk internal pengadilan. Kita nggak punya hak untuk membongkar itu. Jadi itulah kenapa ada yang saya filter, ada yang tidak saya filter. Nah jadi ya udah, nggak ada. Paula please, lo nggak usah drama. Gue tahu ya. Paula please nggak usah drama ya. Nggak ada. Baim itu nggak ada ya. Nggak ada KDRT lo ya. Baim tidak ada KDRT lo.
Sekali aku bilang, Baim tidak ada KDRT in lo. Gua tahu kejadiannya. Yang lu pakai kaos putih, yang Baim cuma pakai sarung, dan di situ ada Kiano yang ngerekam. Tahu kan gua? Tahu gua semuanya. Gak ada. Kalian cekcok karena ada Baim mengetahui isi handphone lu yang nggak bisa gue bilang, tapi netizen tahu. Kenapa? Karena Baim bilang itu bukti untuk di pengadilan. Ya, itu bukti di pengadilan. Karena ada pihak polisian sama jaksa yang tidak memperbolehkan kalau kita membongkar itu. Jadi please buat Paula ya, buat abang gue Baim, jangan bilang KDRT, jangan bilang KDRT. Nggak ada ya, nggak ada. Baim nggak ada KDRT. Tadi kan abang bilang 90% Baim nggak bersalah ya. Oke. Nah, 10%-nya kalau Baim bersalah itu apa, Bang? Mungkin Baim, kesalahan Baim adalah Baim ini kan sibuk ya. Nah, Baim itu jarang di rumah. Baim itu keluar kota. Nah, mungkin namanya perempuan ya, pingin disayang-sayang, kangen sama suami. Nah, Baim tidak bisa memberikan perhatian. Nah, itulah kesalahan dari seorang laki-laki, karena hidup itu bukan soal mencari duit dan pekerjaan. Nah, dan Baim juga salah. Bang Baim itu salah. Kenapa Bang Baim keluar? Nah, ini gua netral nih. Kenapa Bang Baim mempercayakan Paula kemana-mana pergi dengan Niko? Nikonya sekarang kemana, Mas? Nikonya kemana? Kan udah gue suruh tantang, gue suruh keluar, nggak keluar juga. Ini gue kalau kena ITE, kenain aja lah. Itu udah fix sama Niko selingkuhnya. Kan udah dibuktikan sama di pengadilan. Semua yang dikeluarkan si pembantu Baim, Kapista, media itu semua sudah dibongkar di pengadilan. Jadi pembuktian nanti di pengadilan. Terbukti. Pembuktiannya ini belum ketok palu kan? Nah, nanti kalau ketok palu di situ terbukti iya atau tidak. Baru nanti saya kor lagi. Nah, karena ini kan hak pengadilan kan. Kalau itu benar terjadi, apakah Niko cuma temenan? Apakah Niko ternyata ada hubungan sama Paula? Ketika nanti ketok-ketok palu, Satria mau siapa tahu dia akan datang lagi di hadapan netizen. Kak, soal pembantu yang badannya lebam-lebam, lihat juga nggak di CCTV? Gua ngeliat, Ya. gua ngeliat di video itu. Jadi di ruang tamu Baim itu ada TV sekitar 50 inci atau 70 inci. Gua ngeliat, pembantu juga nangis-nangis di video itu. Tapi karena kembali lagi Bang Baim bilang itu kapasitas pengadilan, jadi gua nggak pernah bahas itu. Tapi pembantunya udah bongkar sendiri kan. Nah, gitu. Tapi semua itu ada di pengadilan. Nanti apa yang dikatakan pembantu Bang Baim dan gua benar atau tidak, itu terbukti nanti diketok palu. Kalau ketok palu oke, berarti benar kejadian itu. Kalau ketok palunya tidak, berarti kejadian itu bohong. Jadi ini masih asumsi dan masih argumen, nanti pembuktiannya pada saat ketok palu gitu. Jadi nggak ada ya Baim itu KDRT, nggak ada. Baim itu nggak ada. Baim itu lembut banget. Kalau gue KDRT mungkin bisa, karena orang tahu gue kan nyablak ya, gue kasar. Baim itu nggak mungkin berdete. Aduh, Baim itu sopan banget. Gue ketemu Baim, Bang, abang sopan banget ya. Buset, gue nggak bisa kayak abang attitude-nya. Gue nggak bisa gitu. Gue orangnya nyablak apa gitu ya. Ini sopan banget. Dia stres kalian. Gue jujur ya, dia stres. Dia tidak kuat dihujat. Kepepet ya, Mas ya? Mungkin kepepet ya, Mas? Apanya nih? Kepepet di persidangan kan, Mas? Gimana, Mas? Apanya? Si Paula. Kepepet apa nih? Ya kepepet karena bukti-buktinya kan Baim kan sudah diterima semua. Oke, jadi gini. Kalau saran gue buat Paula tuh gini aja, baik-baik aja sama Baim. Kalau gue tahu tujuannya itu kan supaya harta gono gini, ya kan? Ya, jadi kalau memang mau mendapatkan harta gono gini sesuai yang dimau Paula, ya baikin Baim, rayu si Baim. Laki-laki kan kalau dikasih sayang, emosinya down. Jadi mending Paula tidak usah drama, baik-baiki Baim. Nanti biar Baim legowo, oke buat lu segini tapi urus anak-anak. Pasti kayak gitu kok laki-laki. Karena Baim juga banyak kerja.
Jadi terus netizen jangan kira Baim itu banyak duit, seolah-olah kan netizen itu menghujat, iya Baim ini banyak duit makanya diskriminasi orang, sombong lu Baim. No, di dunia ini lu mau orang terkaya nomor 1 di dunia pun selama hidup pasti terus kerja keras. Karena walaupun kita punya aset kan kehidupan terus berlangsung. Kita butuh duit, ya. Nggak ada orang skalanya orang sukses, dia sukses nggak perlu kerja, ngangkang aja di rumah, nungging aja di rumah, nggak ada, ya. Orang terkaya nomor 1 di dunia tiap hari kerja, tidur cuma 4 jam 3 jam, ya. Karena kesuksesan itu bukan berarti kita punya aset. Aset kan belum tentu bisa dijual, tapi kan setiap hari kita butuh duit kertas, ya kan? Nah, jadi aset, kalau orang punya banyak aset, emang lu tahu itu ngutang? Emang lu tahu itu udah digadein di bank? Emang lu tahu itu money laundry? Lu nggak bakal tahu, ya, netizen nggak bakal tahu. Kalau orang punya aset banyak, jangan lu kira orang nggak bakal bahagia. Kalau orang punya aset banyak, jangan lu kira mereka tuh kaya dan sukses. No, kesuksesan itu adalah bagaimana tiap orang bisa mencukupi kehidupannya setiap hari. Baik, Orang cuma gaji 4 juta, tapi dia bisa mencukupi anak istrinya sekolah, itu sukses. Baik. Orang punya harta 5 miliar, tapi utangnya di bank 10 miliar, itu nggak sukses. Baik. Nah, jadi netizen jangan stupid, jangan SDM IQ 58, jangan melihat yang terlihat, tapi lihat yang di belakang, lo harus cari tahu. Harta, kekayaan, bukan segalanya. Nah, gue yakin, karena banyak banget tuh komen-komen, iyalah Baim punya harta. Baim tuh harta dia ada. Memang bapaknya dulu kan dekat sama keluarga Cendana, oke. Tapi kembali lagi, bukan berarti Baim itu hidupnya enak. Jualan sampai pagi, dia stres tuh. Buat anaknya, ya kan, buat Paulo, buat pembantu-pembantu. Kan walaupun dia punya aset, terus dia punya warisan, dia kan harus terus kerja, dia harus terus mencari duit kertas untuk mencukupi hidup-hidupnya. Nah itu stres, makanya dijual sampai pagi. Apalagi rumahnya baru kebanjiran kan. Iya. Terus ada hujatan netizen ke dia, itu stres. Dia aja sampai nanya ke gue waktu ketemu, bro, apa yang harus gue lakukan? Bingung loh dia bayar pengacara itu ratusan loh, nggak puluhan loh. Kan dia cerita, abang ada kuat 100 nggak? Ada bro. Yang percaya ini Raja Bangsawan. Pendapat Raja Kak- Bangsawan kan lihat momen-momen nih dalam tanda kutip untuk sikap up. Ya kan kemarin gue sempet kan viral, tapi kan netizen lebih banyak pro ke yang noh. Karena kan Paula. sebut nama. L. Ya kan penyanyi dangdut lah. Kasus yang kemarin KDRT itu yang KDRT. Oh oke. Terus. Sekarang kan masih kita soal Shiba ini. Ya kan dari sisi apa kan tadi udah dijelasin kan. Oke. Dari sisi harta apa Oke. ini. Akankah nanti juga berani untuk speak up lebih detail lagi karena kan ini juga masih omongan kan. Iya. Omongan. Buktinya belum ada. Buktinya itu dia. Masih judul-judul aja. Nah, kenapa kok masih mau untuk berstatement keras tetap berbela Shiba? Siapanya saya? Iya karena nggak ada. Saya udah ngeliat videonya, nggak ada KDRT. Jadi percekcokan malam itu cuman cekcok rumah tangga kan wajar. Nah tapi nggak ada KDRT. Dan video yang dikasih ke polisi isu KDRT itu dipotong, nanti ada video poolnya dikasih Baim, nanti dia cerita ke gua. Yang bilang KDRT siapa Kak? Kalau saya sih baca judul media. Oke. Baik. Karena saya ini udah nggak ngikutin Paula, tapi saya WhatsApp terus sama Baim. Kayak kemarin bokapnya meninggal, kayak kemarin dia kebanjiran, saya ngucapin gitu.